tuh di rumah. Saya ambil, tok, saya, lu selingkuh ya gitu. Oh. Itu yang pertama tuh di Bandung, lu selingkuh kan. Cynthia tahu masa lalu saya kan suka belajar gituan. Mungkin tuh efek dulu kamu tuh suka belajar ilmu gituan, suka pakai jimat-jimat. Oh. Dipegang tangannya dua-dua, Tetap diinin ke kasur. dipakai. Enggak. Hah? Beda season itu. Oh, beda. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Dalam segmen Cuble Curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang mempunyai kisah kehidupan yang wow lah pokoknya. Dimana katanya narasumber kita ini pernah mempelajari ilmu hitam ya, atau ilmu yang berbau-bau kayak debus gitu kali ya. Tapi seperti apa kisahnya, langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue lupa namanya lagi. Bang siapa Bang? Saugi. Oh Saugi, iya Saugi ya. Assalamualaikum Bang Saugi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang Saugi udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Bang Saugi ini dulu apa sampai sekarang juga masih ya? Kalau sebenarnya sih sekarang udah nggak ngisi ilmu-ilmu lagi. Oh, dulu ya pernah mendalami ilmu apa, ilmu bela diri gitu ya, yang mungkin ada di dalamnya itu kayak kekebalan kayak gitu ya. Kekebalan sama tenaga dalam. Tenaga dalam ya. Iya. Oke, kalau gitu Bang Saugi udah siap buat cerita ya? Siap, Bang. Siap ya? Siap. Agak di up lagi aja suaranya. Siap. Biar nggak dikomentarin lagi nih sama penonton. Siap. Baca, Bang suaranya kecil banget gitu. Oke, silahkan kalau gitu Bang Saugi. Siap. Jadi waktu itu saya tuh masih TK ya. TK saya tuh kan suka jalan sama mama saya. Jalan sama mama saya. Jadi mama saya itu kan kalau dandan itu kan nyentrik. Oke. Ya, mama saya itu seorang wartawan, juga artis juga. Dia suka main film, sinetron di Kian Santang. Pernah main film di Kian Santang tuh jadi nenek-nenek dulu. Oke. Ya, itu kalau saya lagi jalan tuh, jadi kalau ada cowok yang lihat mama saya tuh, padahal masih TK ya. Kalau ada yang lihat mama saya tuh, tingkat kecemburuan saya tuh tinggi. Jadi kayak yang apa ya? Kayak yang punya rasa cemburu yang kuat, kayak insting gitu. Jadi kalau tiap ini orang nih pasti ngeliatin mama saya nih lagi jalan nih. Bener diliatin. Terus lagi naik mobil sama mama saya juga pernah. Naik mobil tuh pernah ada beda mobil juga nih. Kok apa? Satu bis itu kan isinya cowok-cowok semua kan. Ada yang ngeliatin mama saya juga, saya jutekin cowok itu. Saya sampai dikatain bangsat katanya gitu kan. Karena anak kecil ini kok bisa tahu gitu kan. Kalau lagi ngeliatin mama saya tuh saya jutekin cowoknya tuh. Jadi kayak yang gak wajar lah gitu, masih kecil udah punya rasa ingin melindungi mamanya tuh tinggi gitu, rasa kecemburuan itu kan. Nah, berjalannya waktu nih dari TK, SD ke SMP. SMP itu kan saya punya dua sepupu. Dua sepupu itu kakak beradik, ya kan. Jadi apa namanya? Adiknya itu korban dari tawuran. Jadi dia tuh lagi pulang sekolah, lagi nunggu angkutan umum, dia tahu-tahu kena. Lagi ada gerombolan anak-anak SMP nih, bawa ini kayak bawa pak segala macam. Akhirnya kenalah baca. Akhirnya sepupu saya tuh yang kakaknya tuh nemuin saya. Itu ada kabar dulu tuh lewat telepon tuh bahwa saudara tuh kena tuh yang tinggal di Depok satu. Kakaknya tuh nyamperin saya, nanya nemuin saya tuh.
Dia tuh posisinya dulu kelas 2 SMP. Saya masih kelas 1 SMP dulu. Adiknya sama kelas 1 SMP juga sama saya. Terus nanya kakaknya kan, kamu punya ini nggak orang kenalan yang bisa ngisi ini ilmu kebal? Akhirnya kan saya tanya sama tetangga saya itu yang udah deket juga kan. Kebetulan dia mualaf ya kan. Saya tanya-tanya, akhirnya dapet. Yang ngisinya juga masih tetangga deket rumah saya. Akhirnya saya kenalan kan sama calon guru itu, kenalan. Akhirnya dijadwalkan lah hari Minggu ya kan. Nanti pas libur sekolah, bawa aja korbannya sama kakaknya, termasuk kamu juga diisi. Akhirnya hari Minggu saya bertemu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol nih keluhan-keluhannya nih, bahwa kita nih korban dari ketidaksalahan dan ketidaktahuan dari orang-orang yang tawuran nih, dari SMP mana gitu nyerang itu kan. Itu tuh posisi adik sepupu saya tuh lagi diperban, habis dijahit. Akhirnya di situ saya disuruh tidak pakai baju, tidak pakai celana, lepas semua baju celananya, masuk ke kamar mandi ngadap kiblat, diisi ini apa namanya, disiram air. Disiram air. Itu dibaca-bacain, ubun-ubun ditiup gitu. Posisi madep kiblat udah beres, saya ganti pakai baju lagi kan. Terus dua sepupu saya juga gitu, satu-satu masuk, dibaca-bacain, ubun-ubun ditiup. Udah pakai baju semua kan, coba berdiri satu-satu. Itu saya nggak tahu nih Pak, guru yang isi saya tuh bawa coba ini dulu nih, kakak sepupu saya dulu maju nih, itu tangan 3 kali, jepret jepret jepret. Itu nggak ada settingan, benar-benar. Kedua saya, coba kamu harus yakin, kalau nggak yakin kamu bakal beda. Ini kayak 3 kali jepret jepret jepret. Alhamdulillah kan, karena saya harus yakin gitu ya, walaupun itu hal pertama yang tabu yang baru saya lakukan gitu kan. Belum pernah gitu kan, gitu-gituan emang sebelumnya kan. Terus adik sepupu saya tuh yang korban, coba kamu tangan kirinya jepret jepret jepret, ngerembes tapi nggak sobek, cuman ngerembes dikit doang. Itu dibaca-baca, digituin lagi, hanya udah hilang lagi kan. Makanya kamu yakin kalau misalnya mau dibaca, karena kan dia mengalami trauma pada saat jadi korban tawuran kan. Coba yang tangannya kanannya juga lagi 3 kali cepret cepret cepret. Akhirnya udah kan, berhasil, nggak luka tuh. Akhirnya karena keyakinan kita dinasihatin kan, bahwa ilmu ini tuh bukan buat kesombongan ya, bukan berarti kamu tuh nantang orang gini. Itu udah dinasihatin gitu. Akhirnya kita pulang ya kan, pulang. Nah itu tuh kakaknya sepupu saya tuh ngabarin, saya tuh masih dendam sama yang adik saya. Besok-besoknya tuh dia cari tuh ke terminal Depok tuh, cari pelakunya, sampai bawa Carter juga dia dicari. Itu nggak ketemu si pelakunya tuh, nggak ketemu. Akhirnya berjalannya waktu kan udah nggak ada kabar kan, karena nggak ada info-info berita buruk lagi tentang perkelahian kan, perkelahian tawuran-tawuran tuh udah nggak ada lagi gitu. Akhirnya saya cerita ke 3 sahabat saya tuh, masih dekat rumah juga, bahwa saya itu pernah diisi ilmu kebal, saya bilang gitu kan. Terus dites juga. Terus guru saya juga pesen, kalau kamu lagi ini namanya mau ngetes,
dapur aja di rumah. Yang ada di dapur kamu gini-giniin sendiri. Saya cerita gitu. Dan itu saya pernah nyoba di rumah, ada punya bibi saya, punya nenek saya pakai, saya baca brak itu nggak benar. Dan bukan settingan. Trak nggak benar. Akhirnya 3 sahabat saya tuh berminat dari saya cerita-cerita gitu, mau dong gitu kan. Akhirnya 3 sahabat saya tuh ikut ngisi juga, minta dianterin ke saya kan. Saya anterin. Waktu itu kan masih sama-sama SMP ya. Mereka itu kakak kelas saya 1 tahun gitu. Saya kelas 1, mereka tuh kelas 2 semua, 3-3-nya. Diisi. Itu diisinya tuh yang pertama-tama tuh ternyata guru saya tuh ngejelasin kan, selain ilmu kebal di sini juga bisa ilmu kebatinan. Kebatinan tuh dalam arti ilmu kontak pentalan gitu. Nah, akhirnya diisi juga kan tuh ilmu kebatinan sama ilmu kebal, diisi itu semua. Saya juga diisi itu akhirnya tuh. Ilmu kontak juga diisi. Nah, berjalannya waktu kita tuh saling ngobrol bahwa ilmu kebatinan itu bisa dicoba dengan kesambet. Oh, nyambet gitu. Nyambet ya. Dasarnya itu pakai emosi buatan gitu. Emosi buatan dulu. Kalau misalnya nyerang gitu, kita harus pakai emosi. Jadi kita kerasa tuh dorongan dari ilmu pentalannya itu kan. Dan juga kesambet juga bisa. Akhirnya kita tuh tiap minggu latihan tuh. Kita bareng-bareng berempat latihan tuh. Di Karang Taruna waktu itu. Karang Taruna di Kampung Melayu, Jakarta Selatan dulu. Kita tuh latihan tuh malam minggu di tempat yang lampunya remang-remang. Jadi yang lampunya tuh ada yang rusak, ada yang nyala. Jadi kayak yang gelap gitu. Kadang-kadang di bawah pohon, kadang-kadang di teras Karang Tarunanya yang lampunya tuh dimatiin gitu di terasnya tuh. Tiap malam minggu rutin tuh. Sampai kita tuh benar-benar latihan tuh nggak mudah juga untuk melatih emosi buatan gitu ya. Minggu pertama tuh yang bisa emosi tuh sahabat saya dulu nih. Akhirnya kerasa kan, kedorong kan dari ilmu pentalan itu sampai jatuh itu, terguling-guling tuh bener. Pada saat nyerang tuh terguling-guling gitu. Akhirnya saya juga, nah itu tuh belum pakai kesambet dulu minggu-minggu pertama tuh. Itu udah berjalan berapa ini ya, dari minggu ke minggu tuh akhirnya bisa kan. Terus lewat hari-harinya tuh akhirnya kita pengen ini belajar kesambet. Kayaknya lebih keren nih kalau pakai kesambet nih. Soalnya ada yang ngomong kan kalau ilmu kayak al-hikmah itu kan bisa diserang lewat ini kesurupan macan gitu kan, dulu kan masih kayak gitu. Sama kayak teman saya. Iya. Itu dulu pernah juga. Terus akhirnya kita belajar kesambet tuh benar-benar cuman dapat masukan dari orang. Caranya tuh ya kita emosi dulu, terus kita berharap bahwa ada yang masuk ke tubuh kita tuh, maunya macan apa itu kita minta sendiri. Akhirnya kita latih tuh di situ. Itu berjalannya waktu tuh kita juga nggak mudah juga kesambet. Sampai berminggu-minggu tuh hanya emosi biasa aja tuh yang kedorong tanpa kesambet kan. Akhirnya bisa kita berempat. Itu ada yang jadi macan ya kan, ya jadi media macan gitu kesurupan, ada yang media ngedorong pakai pentalan tuh ada gitu. Akhirnya tuh semua bisa kan. Dan berhasil ya kan. Terus berjalannya waktu kan kita tuh naik kelas tuh. Dari kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3 SMP ya kan. Di SMP kelas 3 ini kita dapat info bahwa manusia itu bisa mempelajari ilmu mata batin katanya gitu. Akhirnya kita nih berempat masih terus nih tiap minggu latihan terus, nggak berhenti ilmu kebal gitu ya, kadang sendiri di rumah masing-masing. Itu
dicoba gitu. Pada saat ada yang kesurupan, sahabat saya tuh satu dengan kerja kerasnya tuh dia bisa. Pada saat ada yang ada media yang kesurupan nih di antara kita bertiga nih, dia salah satunya tuh bisa ngelihat kayak ada cahaya gitu masuk ke dalam tubuh, yang merasuki itu jadi macan gitu. Pokoknya kita tuh kondisinya mengeram-ngeram itu, kayak gitulah. Ada ya kadang-kadang kita tuh jadi macan tuh bertiga ya, itu secara nggak sadar. Itu kalau misalnya kita lengah tuh, itu kegigit beneran. Saya itu pernah lengah gitu ya. Posisi itu kan di belakang sahabat saya tuh lagi nyerang yang satunya, saya di belakang. Oke. Yang sahabat saya lagi nyerang begini tuh kepental kan lagi jadi macan. Otomatis kan dekat ke saya tuh. Dia balik badan ke belakang, kaki saya digigit beneran. Itu sakit. Sakit. Saya sampai ngelepas gini kan. Wah, gitu kan. Akhirnya kedorong dia. Kaki saya tuh sampai merah waktu itu, tapi nggak berdarah waktu itu. Terus ilmu kebal juga, selain ilmu kebal, saya juga dulu diisi yang kata guru saya ya, dipakai sama perang tentara. Namanya kebal ilmu tumpul. Namanya itu ilmu kebal Islam Ibrani. Itu pakai telur mentah, itu ditelan tuh, dibaca-baca, diminum tuh. Itu dari ilmu pentalan sama ilmu kebal itu ada. Kalau kebal yang senjata tajam itu nggak ada amalan. Syaratnya jangan ninggalin sholat aja katanya gitu. Kalau yang ilmu benda tumpul nih yang dipakai buat perang tentara katanya. Itu dia kan guru saya itu kan punya punya saudara-saudara tuh yang jadi tentara di situ. Itu diisi juga sama dia. Jadi keluarga itu udah ngisi-ngisi semua. Angkatan darat tuh di situ. Akhirnya kita berempat juga ngisi juga tuh. Lagi SMP tuh ngisi. Ada yang teman saya satu tangannya tuh dicelupin cabe. Namanya Brojo Musti dulu istilah ilmunya gitu. Jadi orang tuh bisa langsung kojor. Itu masih SMP tuh udah sejauh itu gitu. Terus yang ngajak saya awal-awal memperkenalkan guru saya tuh juga diisi juga, udah segala macam diisi itu. Ilmu kebal, terus ilmu tenaga dalam. Dia juga punya cincin diisi kaligrafi gitu ya, rompi. Di balik rompinya itu ada tulisan kayak kaligrafi juga ya. Terus gesper yang tali di perut itu ada wafaknya juga. Itu kalau dicium tuh wangi. Terus tangan kiri juga ya, di satu ini buat kewibawaan. Itu semua saya pinjem kalau lagi sekolah, saya pakai gitu ya. Tapi bukan buat kesombongan, niatnya sih buat jaga diri aja kalau ini. Itu semua saya pakai. Sampai pada saat itu kita tuh ada yang menyadari. Jadi ketika kelas 3 SMP mau ke SMA tuh ada yang menyadarin kan. Mereka tuh kan di SMA ikut rohis. Saya masih kelas 3, yang lain udah ke kelas 1 SMA nih, yang 3 sahabat saya ikutan rohis gitu kan, rohani Islam, ekstrakurikuler. Dikasih tahu kalau ikut gitu-gituan tuh nggak baik katanya. Udahlah lupain aja. Dari situ kan akhirnya kita tuh mulai stop latihan ya. Sampai mereka lulus SMA, mereka masing-masing bekerja. Saya juga fokus kelulusan SMA waktu itu kelas 3. Akhirnya saya keterimalah kerja di Bandung gitu kan. Terima kerja di Bandung. Dan saat itu kita berempat tuh akhirnya berpisah. Yang 2 sahabat saya nih yang mengingatkan saya untuk tidak melakukan ilmu itu lagi. Akhirnya mereka itu kuliah kan. Kuliah 2 ini. Yang satu di UNPAD, yang satu di UI. Terima. Saya kerja sampai
kuliah, menikah, punya anak akhirnya kan. Yang satu lagi belum ninggalin. Yang satu lagi tuh yang jadi waktu dulu tuh yang bisa buka mata batin tuh teman saya satu sama saya pada saat itu. Jadi kayak bisa ngelihat dulu tuh kayak bisa ngelihat cahaya hitam gitu. Kayak bisa ngelihat sosok Kunti gitu ya. Cahaya-cahaya juga. Akhirnya udahlah. Saya dengerin nasihat yang dua teman ini nih. Saya lupain kan. Ternyata teman saya yang satu nih masih menjalani ilmu itu, tapi dia tuh dengan cara menolong orang. Menolong orang itu dengan cara apa ya namanya? Buka pengobatan. Dia bisa nyembuhin orang yang kesambet, terus nyembuhin orang yang kena santet kayak gitu-gitu kan. Terus dia juga punya apa namanya? Punya pengajian gitu, punya jamaah gitu. Rumahnya tuh gede. Jadi kayak sukses gitu di dunia itu gitu. Sementara saya bekerja, dua teman saya kuliah sampai mereka meneruskan kuliahnya. Itu kan udah menikah nih kan, saya punya istri kan di Bandung, punya anak. Itu di Bandung itu saya tuh pernah ngalamin gangguan ya. Gangguan apa namanya? Mistis gitu. Jadi rumah istri saya tuh yang di Bandung tuh kosong kan, kosong, nggak ditempatin. Ketika saya menikah tuh saya tempatin di situ kan. Itu ternyata ada gosip, ada makhluknya di situ. Itu waktu malam kedua tuh pada saat nikah tuh, kan saya lupa ngunci pintu ya. Itu pintu kamar tuh kan kuncinya tuh di ini ngegantung di depan kamar. Itu pintunya tuh ada yang ngerapetin, jeruk dikunci, jeruk. Saya tuh kaget kan, wah 3:30 subuh kok pintu ketutup rapet, padahal kan saya sengaja gitu nggak ngerapetin pintu gitu. Terus rumah pun dikunci itu isinya cuman kita berdua kan, rumah kita berdua. Saya bangunin kan istri saya, bangun apa namanya, ini kita dikunciin, saya bilang gitu. Wah masa, kok bisa? Ya nggak tahu, ini kita dikunci, kok bisa ya dikunci. Dia tuh jadi istri saya tuh selama tinggal di Bandung tuh nggak pernah sampai sebegitunya gitu diganggu makhluk goib gitu kan. Akhirnya nelpon sepupunya kan. Jadi efek yang saya rasain tuh, padahal itu kan ilmu udah lama ya, udah lama. Karena saya tuh sama istri tuh, ya jujur ya, saya istri yang di Bandung tuh kan udah pisah saya. Jadi saya tuh kalau lagi berantem ya, itu kalau kayak saya ngamuk tuh kayak ngambil. Oh, sampai segitunya. Sampai segitunya. Saya tuh sampai disadarin sama istri saya dulu. Kamu dulu suka ngisi ilmu-ilmu ginian ya? Kayaknya kamu tuh nggak kuat. Nah gini kan. Akhirnya kamu tuh kayak dikendalihin sama apa namanya? Sama jin katanya gitu. Padahal itu saya nganggapnya tuh udah lama gitu, tapi tanpa dibersihkan. Cuman dilupakan, tanpa dibersihkan gitu kan. Akhirnya kan perjalanan waktu tuh kita tuh sering berantem tuh dari gangguan-gangguan yang ada di rumah itu kan, di rumah istri saya tuh. Akhirnya masalah besar itu sampai ada ya, selama nikah tuh belasan kali lah saya mau nikah tuh dengan hari yang berbeda, bulan yang berbeda tuh. Tiap berantem tuh kayak mau 80% kesurupan tuh saya sadar gitu. Wah. Akhirnya karena istri nggak kuat kan segala macem, akhirnya kita pisah, Pak. Cerai. Cerai. Akhirnya saya pindahlah ke Jakarta kan. Ke Jakarta. Ketemulah sama pasangan saya nih. Lani Cynthia. Terus kita kenalan kan.
asal muasalnya sih lewat medsos lah gitu. Ke Instagram atau apa? Dulu Omi. Oh, Omi. Omi. Kita tuh udah ketemu ngobrol. Waktu itu tuh Cynthia tuh lagi podcast di channel John Arya. Bang John Arya. Oh, John. Yang John, ya. Telusur. Kita kenalan tuh di situ sama Bang John tuh. Telusur waktu itu. Oh, kamu juga suka ini misteri? Saya bilang gitu kan. Saya belum paham tuh Pak, podcast tuh apa gitu. Iya, saya suka ikut di podcast misteri, cerita-cerita misteri. Oh, sama dong. Saya juga dulu suka belajar ilmu kekebalan, kesurupan, make jimat gitu kan, yang berhubungan sama mistis. Sampai bisa ngelihat gitu, saya bilang gitu kan. Oh, sama dong. Iya. Kebetulan aku juga ini bisa ngerasain energi negatif, kata Cynthia gitu kan. Ngerasain energi negatif. Oh ya. Pada akhirnya tuh kita kan kenal ya sampai berjalan 11 bulan ya. 11 bulan. Akhirnya kita ke Bandung tuh main kan. Main. Ke Bandung main. Itu rumah saya tuh dikosongkan, Pak. Sengaja. Gitu kan. Buat tidurnya Bang Sogi sama ini aja. Iya, itu buat singgah di Bandung tuh kita kalau lagi ini kan daripada di hotel gitu kan. Udah aja di rumah sendiri gitu kan. Kita kenal tuh kan. Deket, akrab. Terus itu tuh anehnya ya, padahal tuh Cynthia tuh sehari-hari sama saya ya. Kayak mulai ada keanehan gitu. Nah, sebelum ke Bandung, kita tuh latihan lagi Pak, latihan kesambet lagi ceritanya. Itu tuh kalau lagi di motor tuh ya, kalau saya lagi ngantar pulang Cynthia ke rumahnya ke Depok tuh, pengen latihan lagi nih, dulu kan saya pernah kesambet ya, karena kamu juga suka misteri gitu kan, cerita-cerita misteri, cobain yuk. Akhirnya cobain tuh kesambet tuh. Itu saya dalam kesambet tuh bisa ngerasain beberapa sosok hadir. Itu ditanya jawab di motor. Itu kesurupannya kira-kira cuma 40% lah. Kalau 100% mungkin udah jatuh gitu ya. Itu bisa dikontrolnya tuh, diajak ngobrol beberapa saat, lepas lagi. Ntar tuh kadang-kadang tuh sosoknya sosok kuntilanak tuh. Saya suka ketawa gitu kan. Kadang-kadang sosok gondoruo. Kadang-kadang sosok pocong gitu ya. Jadi kayak lagi motor tuh kayak lompat-lompat begitu. Saya tuh kayak pengen lompat-lompat gitu. Ternyata kamu masih bisa ya, kata Cynthia gitu. Iya. Gimana kalau kita ini kita rekam ke video, iseng-iseng aja masukin YouTube, katanya gitu. Boleh. Jadi dari hobi kita yang suka misteri itu, masukinlah ke YouTube kan. Ya ini mah cuman buat iseng-iseng aja ya. Buat iseng-iseng aja masukin YouTube. Penelusuran yuk. Ini sebelum ke Bandung ya Pak ceritanya. Sebelum ke Bandung. Penelusuran yuk. Kita penelusuran tuh Pak. Sampai kita tuh ke tempat-tempat angker tuh kayak makam di Rawamangun, terus di Kampung Vietnam ya kan, terus di rumah kosong di Cakung, terus rumah kosong di Pulau Mas. Itu kita ngerasain efek-efek diketawain pernah sama kuntilanak. Terus ada orang minta tolong tuh, dikerekam itu suaranya. Bukan settingan tuh, benar-benar kerekam. Kok kita nih balik lagi ke dunia itu kayak didukung ya, seolah-olah gitu. Terus kalau kita foto-foto tuh Pak, ada penampakan. Kita kan lagi iseng di foto di stasiun Tebet ya, berdua. Padahal tangan Cynthia tuh utuh, tapi ada tangan di perutnya dia gitu. Itu keambil fotonya. Keambil. Terus dan itu masih ada? Masih ada. Saya masukin di YouTube. Terus sebelum kenal Cynthia tuh saya juga foto-foto di Bandung ya, di salah satu restoran tuh nemuin kepala buntung. Itu ada fotonya, badannya terbalik, nggak ada tangan. Itu ada. Jadi kayak didukung ke arah mistis lagi nih kayaknya nih, ke ilmu-ilmu gitu lagi kan. Terus Cynthia lagi foto di mall di Senayan. Dia kan cuma sendiri. Itu kayak ada cewek di kaca tuh, ada kaca lagi di dalam kaca itu.
setengah badan. Akhirnya karena kejadian-kejadian itu kita memutuskan untuk ke Bandung kan. Lihat rumah yuk, ke Bandung, lihat rumah kan akhirnya. Terus di Bandung tuh hari pertama, hari kedua tuh aman-aman aja kan. Pas hari ketiga tuh jadi kayak ada yang ngebisikin. Ada sehari-hari kan sama saya kan, Cynthia tuh. Tuh nanti tuh pasangan kamu tuh kedepannya tuh bakal selingkuh katanya gitu. Itu berulang-ulang tuh kayak ada yang bisikin. Terus kalau misalnya di kamar sebelah tuh ya suka ada bunyi gitu. Kayak ada suara orang jatuh, blek gitu. Bunyi deg 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 deg. Jadi efeknya tuh itu yang saya rasain suka apa ya, dengerin bisikan-bisikan goib gitu. Nah pada saat itu akhirnya saya ambil tuh di rumah, saya ambil tok saya, lu selingkuh ya gitu. Itu yang pertama tuh di Bandung tuh, lu selingkuh ya. Istighfar kata Cynthia gitu, istighfar. Ngaku istighfar. Sampai Cynthia kan baca-baca ya. Akhirnya saya lepas kendali, akhirnya saya buang tuh. Katanya pada saat itu kata Cynthia mata saya tuh merah. Kayak ada makhluk hitam yang ini. Kan Cynthia tahu masa lalu saya kan suka belajar-belajar gituan. Mungkin tuh efek dulu kamu tuh suka belajar ilmu-ilmu gituan, suka pakai jimat-jimat. Kayaknya kamu harus diruqyah deh. Itu di Bandung kejadian bisa sampai 3 kali itu. Sama dengan kejadian pengen di istri ini. Iya, sama. Yang dulu sama ke Cynthia sama. Oh, parah ya efeknya. Efeknya. Karena kan dimulai lagi. Dimulai lagi nih pengen mencoba. Tadinya tuh niatnya mau bikin konten gitu. Dan itu berhasil gitu. Berhasil menarik daya tarik sensitivitas makhluk halusnya juga. Kita tuh suka disambut di rumah-rumah kosong gitu kan, diketawain. Akhirnya saya juga coba lagi kan udah akhirnya pulang kan dari Bandung tuh, saya minta maaf ya kan atas kesalahan saya gitu kan. Udah marah-marah nggak ada nggak ada sebab gitu ya, karena dengar bisikan setan. Kata Cynthia tuh, kamu tuh saya lihat kamu tuh dikuasai iblis. Soalnya matanya merah saya lihat pada saat itu. Kayak ada makhluk tinggi gede hitam gitu. Yang saya rasain, dia kan bisa ngerasain juga kan, gitu. Saya minta maaf, akhirnya kita pulang Pak. Pulang akhirnya itu di Bandung juga. Sebelumnya kita tuh ke kuburan-kuburan juga sebenarnya, ngerekam-rekam ke makam Cikadut, ke Lapas Sukamiskin tuh. Mungkin jadi setiap penelusuran tuh efeknya tuh juga kayak ditempel gitu, karena pernah pakai ilmu kebal, ilmu segala macem, jimat. Jadi tuh kayak ngikut semua gitu kalau ke tempat-tempat penelusuran tuh. Tapi memang setelah berpisah dengan yang istri yang pertama, terus menikah lagi sama istri yang kedua nih ya, Cynthia ya. Itu memang belum dilepas ilmu semuanya. Memang ada masukan, tapi saya tidak pernah mau, Pak. Saya menganggap sepelenya gini. Udahlah, dengan dilupain juga nggak akan ada efeknya kok. Ternyata masih ada. Cynthia itu udah berapa kali suruh saya diruqyah segala macam. Saya mikirnya gini kan, kalau misalnya saya diruqyah, badan saya bersih, kalau mau bikin konten horor nggak seru dong, buat nemuin efek-efek energi-energi negatif. Saya bilang gitu. Saya selalu ngomong begitu kan. Sampai sekarang belum dibersihin. Akhirnya kita tuh pulang kan, saya minta maaf ke Jakarta. Ke Jakarta tuh minggu pertama tuh nggak ada kejadian apa-apa tuh. Minggu pertama itu saya mulai nuduh dia selingkuh lagi tuh di minggu kedua. Lu selingkuh ya? Itu kejadian tuh sampai 5 kali. Kejadian selama hubungan tuh, kejadian 11 bulan tuh sampai 5 kali. Pengen saya 2024 tuh baru kemarin tuh.
Tapi memang selama itu nggak ada yang dirasa nih pada saat Bang Saugi emosi gitu. Mendadak gitu aja sih Pak, kayak ada yang bisikin, terus bulu kuduk ini merinding ya, terus jadi gitu. Karena awalnya kan memulai lagi untuk nyambet lagi, ilmu nyambet lagi. Oh. Ngebaca itu saya videoin buah tuh ya gitu-gituin. Saya black itu tuh namanya aqua buat kebelek. Itu ada videonya juga. Sampai sekarang saya masih nolak. Sampai pada akhirnya kita ini ikut acara salah satu televisi yang dimana itu harus punya pengalaman misteri kan. Itu akhirnya kita tuh kepilih di situ. Di acara MNC Lingkar Takdir. Itu kita kepilih tuh salah satunya tuh jadi narasumber di situ. Kita ikut syuting. Di situ kita bertemu sama apa namanya? Caca Handika. Caca ini Caroline. Indigo. Caca Handika kamu penyanyi dangdut. Iya maklum lah, namanya umur udah tua ya kita belum kenal sama yang Caca-Caca yang lain. Kenalnya cuma Caca Andika. Oke. Jadi kalau Caca Caroline itu dia apa ya? Udah terkenal tuh di YouTube dengan indigonya dia gitu. Terus ketemu sama MC Robby Purba Limbat juga di situ. Di situ tuh acara-acara yang pernah ngerasain ilmu-ilmu gituan tuh ya ketahuan aja. Pernah punya masa lalu yang kelam tuh kelihatan. Makhluk-makhluknya juga di situ. Nah akhirnya tuh apa? Katanya sih saya mau disembuhkan gitu. Sampai beres syuting ya nanti saya disuruh pulang tuh akhirnya nanti akan dipanggil lagi katanya untuk season berikutnya katanya mau disembuhkan katanya. Akhirnya kejadian itulah. Saya nih ada beberapa orang yang bisa menilai saya gitu. Nih kamu nih banyak yang nempel ya. Tapi kalau kamu nggak bisa kendaliin emosi kamu, ini bahaya. Kamu harus kontrol emosi. Ada yang bilang gitu, padahal itu orang sebelumnya nggak tahu masalah saya. Salah satunya itu Gondrong yang di Backpacker tuh kemarin ngobrol sama saya. Itu ngomong ke saya, Bang siapa namanya? Gondrong? Bang Denny itu ngobrol ke saya. Akhirnya sampai sekarang tuh belum dibersihin. Sampai sekarang. Berarti masih ada nih. Masih ada. Saya masih menunggu kabar dari MNC nih. Oh. Iya. Nah ini kalau misalkan belum disembuhkan, suatu saat atau sewaktu-waktu bisa mengancam istrinya, gimana? Nah itu baru 2 hari yang lalu ya. Tapi kontrol nih saya taruh di samping. Kalau lagi berantem tuh. Jadi kesannya tuh dia tuh kayak mengkhianati saya gitu. Oh. Dipegang tangannya dua-dua. Tetap diinin ke kasur. Dipakai. Enggak. Hah? Beda season itu. Beda season. Beda season itu. Kirain ya itu. Udah pakai berarti kan mainnya brutal dong gitu. Kalau dipakai tetap dipakai, ada beda hari tapi. Oh beda harinya. Itu pas session lagi nggak sadar ya. Nggak sadar gitu. Tapi kalau sadar langsung make. Langsung. Jadi ketahuan dong. Oke ya. Berarti sampai saat ini memang belum ada yang hilang ya dari ilmu yang dijalaninya dulu itu. Ya, jadi efeknya itu kadang saya tuh kalau untuk kesambet tuh mudah banget. Gak perlu lama-lama itu udah masuk ke badan saya. Terus kalau ke tempat-tempat yang ada makhluknya itu kerasa tuh ke badan saya tuh. Merinding gitu. Tapi yang pertama mendasari Bang Saugi kayak ingin menyakiti istrinya ini diawali dengan apa dulu nih biasanya? Perdebatan.
dari perdebatan yang ringan sampai jadi ke arah yang seolah-olah tuh besar, padahal nggak ada masalah, tidak ada pengkhianatan. Jadi pikiran tuh kayak dikuasain sama syaiton gitu, sama iblis. Sampai berapa kali tuh Cynthia bilang, iblis kamu tuh emang harus dibuang, kamu tuh udah kebanyakan hodam, kayak begitu. Tapi bahaya juga dong kalau misalkan di rumah itu ada senjata atau yang lain-lain kan, nggak ada orang yang ada di situ, misalkan ibu bapak misalkan gitu, kan tinggal berdua ya. Bahaya. Jadi mungkin 80% itu selama ini kan ada orang tua saya tuh bilang kan, kalau saya punya ilmu keturunan juga katanya. Jadi mungkin efek dari kontrol 80% itu tuh bisa gitu. Mungkin kalau saya kosong nih, keisi nggak punya pegangan mungkin. Orang kayak di berita-berita kan banyak kan. Iya benar. Memang itu ada rencana. Saya tuh kayaknya memang yang bisa menjemukan saya ini udah terlalu lama. Kebayang SMP sampai sekarang gitu, nempel. Kalau cuma sekedar di ngaji-ngajiin biasa tuh nggak akan mempan. Itu saya udah feeling. Harus yang benar-benar tuh bisa gitu. Tapi Rukiah udah? Rukiah dulu di Bandung pernah saya di Beckham tuh. Beckham Rukiah Center tuh di Bandung. Itu saya ditotok-totok kan yang merah-merah tuh. Pengobatan ala Rasul kan. Di Rukiah, di ngajiin. Nggak, masih ada juga. Sekarang masih bisa begitu gitu. Jadi harus yang benar-benar, orang ini harus benar-benar pinter. Ya. Mudah-mudahan ya Bang Sogi ya ilmunya cepet hilang ya, karena Amin, Pak. bahaya juga kan. Iya, Pak. Siap. Nggak bahaya ke istri juga, tapi ke orang lain udah kayak gitu juga enggak? Apa hanya ke istri aja efeknya itu? Kalau ke orang lain saya tuh lebih cenderung ke suuzon. Suuzon. Jadi sifat saya tuh ya lebih sensitif. Jadi ini pasti nih mau ganggu bini gua nih. Waktu lagi pacaran juga gitu. Ini pasti mau ganggu pacar gua nih. Jadi lebih kecenderung kayak ada yang bisikin gitu, suuzon gitu. Musuhin orang gitu. Tapi begitu ngelihat cewek, saya seneng. Dikit. Tapi saya suka ditabok. Kalau ngelihat cowok cemburu, ngelihat lawan jenis seneng. Itu efek dari hodamnya tuh. Gitu. Aneh sih memang. Ya, mudah-mudahan ya. Sebenarnya ngeri sih ya kalau kita mengikuti atau mendalami sesuatu ilmu-ilmu kayak gini ya. Jangankan ilmu kayak gini, ilmu yang lain juga sih sebenarnya mengerikan lah. Entah itu ilmunya katanya ilmu putih lah, ilmu hitam, ilmu biru, coklat, apalah jenisnya itu ya tetap itu membawa pengaruh yang buruk negatif untuk kita. ya. Oke, dari sini Bang Sogi ada yang perlu ditambahkan lagi atau mau kirim pesan-pesan ke teman-teman di rumah, silahkan. Baik, jadi segala sesuatu itu yang kita mau lakukan, mau kita pelajari, sebaiknya dipikirkan dulu. Jangan main isi gitu kan, karena di dunia ini di samping ada kehidupan yang nyata, ada juga kehidupan yang gaib gitu. Yang kita itu bisa dipengaruhi oleh iblis ataupun jin gitu. Jadi kita harus banyak berdoa dan banyak berbuat baik dan juga banyak beramal, melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu agar kita tidak terbawa oleh sifat-sifat negatif seperti itu. Oke, kalau gitu Bang Sogi, terima kasih buat waktunya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Sogi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.